Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1.000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka beristirahat, kata Utsman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita belajar mengenai nilai-nilai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bagaimana pemerintahan Utsman bin Affan pada bab sebelumnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan. Apa saja sih? Nanti kita akan belajar ya. Nah, diantaranya Utsman bin Affan itu terkenal dermawan. Dia pernah menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan uang 1.000 dinar sebagai biaya perang. Nah, kita bisa lihat menilai yang pertama, dia itu mempunyai sifat kedermawanan. Selanjutnya, sifat-sifat Utsman bin Affan yang harus kita ketahui. Pertama, dia mempunyai rasa malu. Tidak seorang pun di antara sahabat Nabi SAW yang memiliki rasa malu seperti Utsman bin Affan. Bahkan dalam suatu riwayat hadis mengatakan bahwa malaikat pun sangat malu kepadanya. Lalu yang kedua adalah pemurah. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Tidak seorang pun dari orang Quraisy yang lebih dermawan daripadanya. Utsman bin Affan menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, dia dipanggil atau disebut gelarnya adalah Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya karena menikah dengan 2 anak putri atau Rasulullah SAW mempunyai anak 2 putri, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Selanjutnya, rela berkorban untuk Islam. Demi tegaknya Islam, Utsman bin Affan berkorban baik dari segi harta, tenaga maupun pikiran. Yang pertama, pengorbanan harta. Ketika terjadi perang Tabuk pada tahun 631 Masehi, Utsman bin Affan menanggung 1/3 biaya perang. Ketika itu, kaum muslimin merasa enggan untuk berangkat perang. Utsman bin Affan menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan uang 1.000 dinar sebagai biaya perang. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan besar dalam perang tersebut. Nabi Muhammad kemudian bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan apapun yang dia lakukan sesudah ini. Utsman bin Affan ikut berperan penting dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin
Khattab. Ia merupakan penasehat yang utama pada masa keduanya. Utsman bin Affan juga merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, rela berkorban untuk Islamnya, diantaranya memperjuang wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia di bawah komandan pasukan Salman Rabi'ah al-Bahili. Pasukan muslim berhasil mengajak masyarakat Armenia untuk memeluk Islam dengan damai. Khalifah Utsman bin Affan berhasil menaklukkan Armenia dalam kekuasaan wilayah Islam berkat kerjasama yang baik antara khalifah dengan komandan pasukannya. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Maroko dan Tunisia di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan mengutus panglima perang Abdullah bin Sa'ad untuk membebaskan masyarakat Tunisia yang masih di bawah penjajahan Romawi. Akhirnya masyarakat membantu pasukan muslim untuk mengusir penjajah Romawi. Nah, selanjutnya pada masa Utsman bin Affan juga banyak sekali penaklukan wilayah yang dia lakukan, karena ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Utsman bin Affan pada periode sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab, baik dari darat atau laut. Ancaman waktu itu datang dari Bizantium. Mereka seringkali menyerang daerah perbatasan pantai muslim di Suriah dan Mesir. Pada tahun 646 Masehi, pasukan Bizantium berhasil menduduki Iskandariah. Akan tetapi Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur Mesir berhasil mengusir mereka. Pada tahun 651 Masehi, pasukan Bizantium kembali menyerbu Mesir. Abdullah bin Abi Sarah yang menggantikan Amr bin As sebagai gubernur berhasil mengalahkan mereka. Keadaan itu menyadarkan Utsman bin Affan bahwa kaum muslimin memerlukan sebuah angkatan laut yang kuat. Utsman bin Affan kemudian memerintahkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membentuk angkatan laut yang berkemampuan tinggi. Jadi pada masa Utsman bin Affan banyak sekali wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Dia itu ingat sangat rela berkorban baik dari segi harta, tenaga maupun pikiran. Nah, siapa yang mau seperti Utsman bin Affan memperjuangkan Islam tanpa rasa pamrih? Dia rela berkorban tujuannya untuk memajukan agama Allah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memetik hikmah dari sifat-sifat yang ada di Utsman bin Affan. Selanjutnya pada minggu depan kita akan belajar lagi ya mengenai nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.